rusulu rabbina bil haqq wa radu anil jannatu ulistum wa bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mugi Allah bermanfaat lancar lan barokah. Sama kata ini motivasi dari Bapak Sofrizan ya, Bapak Kepala Desa kita tentang pentingnya menghafal Al-Quran dan teknik-teknik yang kita gunakan sekarang untuk memaksimalkan kelas hafalan ini. Banyak perubahan ya dari yang dulu. Ini kan banyak yang baru ya. Kalau yang dulu anak-anak dikira ngapal di rumah ya. Bedanya yang dulu dari sekarang. Kalau dulu anak-anak dikira ngapal di rumah. Mau pokoknya guru ngertinya anak-anak harus ngapal karek setor. Ternyata nggak efektif ya. Anak-anak yang nggak mendapat dukungan dari orang tuanya mesake dan nopo kadang apalagi dadaan di sini ngapalke murojaah wis. Dan sekarang bedanya anak-anak hafalannya di tempat. Jadi satu guru hanya pegang 2 anak mawon, okay? Nah itu bedanya teknik menghafal yang dulu dengan sekarang. Okay? Dan juga banyak juga yang disampaikan oleh Bapak Sofrizal tentang keutamaannya menghafal Al-Quran. Okay? Nah sekarang karena nopo tadi dari nopo spiritualnya, sekarang kita akan membahas dari segi keilmuannya biar semakin mantap ya, spiritual ditambah dengan keilmuan ya. Karena dulu ketika kita seperti Bapak Sofrizal tadi mengikuti workshop pendidikan ini, ternyata kalau kita gabung antara spiritual dan keilmuan itu mantap ya Pak Sofrizal ya. Kita makin mantap, oh ternyata seperti itu toh. Dari Nabi Muhammad mengajarkan kita mendidik anak-anak kita dengan cara Islami yang sudah diajarkan Nabi Muhammad, ditambah keilmuan mengikuti zaman, mengikuti eranya kita, itu ternyata lebih mantap ternyata ya. Oh iya benar juga ya gitu. Sekarang monggo kita bahas. Ini sudah saya bagi ya semuanya. Karena yang berangkat kayaknya belum maksimal, jadi Mbak RT-nya langsung dikasih Mbak. Tadi kan nggak umar ya. Fotokopinya saya lupa, malah nggak dihitung ya. Malah betul kayak Mas RT-nya fotokopinya. Yang Mbak RT-nya belum dapat. Yang belum dapat Mbak RT-nya bisa ambil ya. Monggo sekarang kita simak bersama-sama. Kita lagi belajar deh. Ini ada gambarnya unik banget. Ini gambar apa ya Mbak Windy? Ini kayaknya gambar zaman IPA begini pas sekolah IPA ya. Ya sekarang kita ulang lagi ya, kita ulang. Di sini sifatnya santai mawon. Kalian jenengan nyambi monggo itu seneknya di samping ya saya temen. Walaupun namanya kaya pekan deh, buatan ngelas, buatan wedangan nih. Soalnya kalau memang mau mas-mas MD dan Mbak MD-nya fokus di kelas mawon, wis rasa ngurusi senek, rasa ngurusi apa-apa, seneknya tak dari ini wis fokus dengan sini aja tok gitu ya. Nggak ada ngurusi wedangan, ada ngurusi nopo-nopo malah sibuk ya. Ya semuanya fokus di sini ya. Nah sekarang kita mau bahas tentang menghafal. Saat jenis yang tugasnya menghafal bagian dari tubuh kita itu mana? Mana ya? Bagian otak ya betul. Bagian otak itu yang dia tugasnya nanti, otak ini tugasnya menyimpan informasi. Menyimpan informasi itu maksudnya hafalan-hafalan yang diambil oleh anak, yang diajarkan kepada anak itu akan masuk ke otak. Ya, ini sekarang gambar 1 coba dia. Ini otak kita seperti itu ya. Jadi otak kita ini dia seperti kabel yang digulung-gulung. Kalau seandainya kabel ini dilarang itu berkilo-kilometer, berapa puluh kilometer gitu ya. Bakalan dilarang. Tapi kalau Allah itu digulung-gulung, bentuknya seperti gambar 2 itu. Ya. Dan otak kita ini dia dua setrum. Makanya kenapa kok otak itu bisa diteliti melalui
alatnya namanya MRI ya, itu yang ditempel-tempel ke sirah-sirah itu ya, kemudian dimasukin ke dalam komputer. Kenapa kok bisa diteliti? Karena otak kita ternyata ada setume. Ketika kita menyimpan informasi baru, dia di bagian depan. Ketika kita emosi apa namanya jengkel, itu nanti yang bagian di belakang sini, yang batang otak sini nanti mana yang aktif, itulah yang berfungsi di dalam otak kita. Itu mengapa kok otak kita bisa diteliti, dan ini juga ada gunanya. Para peneliti juga ada gunanya dan menemukan apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ilmu itu kan nggak ada yang menemukan. Ilmu itu kan cuma membuka ilmunya Allah toh. Jadi semua ilmu itu Allah yang punya. Ibaratnya Allah ilmunya sesamudra dan manusia hanya satu titik dari samudra itu. Semua ilmu, baik ini ilmu-ilmuwan, ilmu otak, ilmu tubuh, ilmu apapun, ilmu antariksa, itu semua asalnya dari Allah. Contohnya dulu kan manusia kan nggak tahu di menungso itu asalnya saka apa, gak ono sing ngerti ya. Ternyata di dalam Al-Quran sebelum para peneliti itu meneliti kejadiannya manusia, itu Al-Quran sudah menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari mani, atau yang sekarang yang ilmunya disebut sperma. Nah itu yang menyebutkan pertama kali siapa? Al-Quran, itu Allah itu yang menyebutkan. Jadi memang manusia itu nggak menemukan kejadiannya manusia, tapi hanya membuka ilmunya Allah. Manusia hanya membuka ilmunya Allah. Jadi sumbernya semuanya dari Allah. Nah, otak kita ini, dia ada neuron. Itu neuron itu gambar 3 itu, Nah, neuron ini yang bundelnya itu, dia ada inti neuron itu yang bundel di depan itu ya. Kemudian yang nyambung, yang bawah itu kabel. Itu kabel. Nah, neuron kita ini di dalam otak kita itu jumlahnya ada 100 miliar, ya, 100 miliar. Nah, ibaratnya yang depan ini inti neuronnya itu, yang bundel itu ya, yang bundel ada cabang-cabangnya itu ibaratnya komputernya manusia. Jadi setiap generasi ke generasi komputernya itu selalu lebih canggih daripada yang sebelumnya. Nah, ini jenengan yang lahir tahun 80 90 generasi saya ya, ini disebut sebagai generasi Y. Yang lahir 60 70 itu generasi X. Generasi X itu, generasi Y itu otaknya jauh lebih canggih daripada generasi X. Dan saya sendiri generasi Y itu otaknya, generasi Y, yang generasi Z itu yang 2000 ke atas ya. Generasi Z sama generasi Alpha itu yang lahir tahun 2000 ke atas. Itu teman-teman semuanya yang ada di hafalan ini. Itu otaknya jauh lebih canggih daripada kita, ngakui. Jadi kalau generasi sekarang kok disebut generasi micin, kudu kok yang moto, namanya orang pinter-pinter. Jangan melabel anak-anak kita seperti itu ya. Ada yang melabel juga generasi strawberry, dicentok lembek, dicentok lesunan, dicentok gampang muni-muni, baper, generasi baperan ya. Enggak buatan ya. Enggak ada generasi strawberry, enggak ada generasi micin, yang ada generasi X sama generasi alpha. Anak-anak kita sekarang yang hafal ini, mereka jauh lebih canggih. Mau buktinya ya. Saya itu walaupun mungkin saya ilmunya banyak, karena saya banyak belajar, tapi secara teknologi saya ini error. Nggak bisa, otak saya bukan otaknya generasi Z ya. Waktu HP saya rusak, itu yang bagian nol yang pinggir itu loh, itu jenisnya apa itu ya? Nol yang pinggir itu kan rusak. Nah kan saya nggak bisa buka HP-nya. Nah terus saya buka itu pakai geri, pakai sendok tak buka. Nah kalau aku dimarahin kalau anakku, pokoknya itu ngapain
ya Bu? Ini rusak deh. Lah kita ditul-tul nggak bisa Bu? Masya Allah. Di anakku yang cilik juga gitu. Nek mati ini ya anakku yang cilik masih 7 tahun ya. Nek mati ini Bu, tul-tul nek mati deh. Astagfirullahaladzim. Kalau generasi kayak saya, generasi apa? Generasi X sama generasi Y seperti saya kan memang otaknya nggak otak teknologi ya, jadi nggak terlalu ini banget sama teknologi gitu ya. Jadi memang anak-anak kita kalau kita mengakui jauh lebih canggih dari kita. Mereka memang kritis, beda dengan generasi kita manut. Wes pokoknya pentelengi wong tuane jeneng dia wes wedi ya. Keplak gebok wes pokoknya wes wedi. Generasi dulu kita seperti itu karena orang tua kita yang dulu itu kan generasinya pasca kolonial. Jadi generasi dulu orang tua kita mendidik itu berdasarkan ngomong penjajahan Jeremien. Jadi digubetak-gubetak, ditutuk-tutuk, dipukuli, digebuk, itu biasa ya. Ya. Terus nah itu mereka orang tua kita itu mengikuti bahane kita dulu. Nek ngajari yo, kanggo dikutuk, kanggo kekerasan, dibuka-buka. Ya kalau generasi kita bisa, kita generasi bandel ya, generasi bandel. Tapi kalau generasi kita yang sekarang, jenengan pleroi, jenengan kutuk, jenengan kita mabur, lah itu suka nggak bisa. Makanya, kalau sahabatnya Nabi itu kan kenapa Sanjang ya menghentikan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya. Anak-anak kita itu anak-anak yang kritis, ya. Mereka memang butuh pikiran yang kritis, karena yang mereka hadapi nanti sesuatu yang nggak masuk akal. Misalnya narkoba, dikon tuku pil rego 2 juta siji. Nah, anak jenengan orang kritis butuh manut baik, ya pikir ya. Butuh tuku, nggak mikir, nanti nggak bisa mikir. Yo pil rego 2 juta, satu butir 2 juta. Tapi itulah gunanya anak-anak kita kritis. Jadi mikir, makanya senangnya ngapon, keren-keren ya. Nah itu ditanggapi, itu ada kelebihan anak-anak kita. Generasi Z itu seperti itu. Kalau takon orang itu jawabannya dia akan wakon terus. Nggak kayak kita zaman dulu ya. Wes pokoknya Bu, caranya dari anak ini ya Bu. Caranya aku jadi anak ini ya. Wes tuku kono niku tuku boneka. Nah, apa dia wis buta mana dia gitu ya. Tapi anak zaman sekarang jenengan jawab gitu. Ora Bu niku tuku boneka iki ya ora iso kaya aku, kaya adik balik gak ono Bu gitu ya. Jadi menjelaskan ke anak-anak zaman sekarang itu ya memang kita perlu ilmu sing banyak. Jadi informasinya itu betul kan anak-anak sekarang ora iso diampusi. Jadi mereka sangat kritis sekali. Ini memang model dari anak-anak kita karena mereka akan berhadapan dengan kerusakan zaman. Jadi memang Allah ngasih mereka otak-otak seperti ini. Otak yang kritis, otak yang selalu bertanya, otak yang selalu menganalisa sampai dia mendapatkan kebenaran. Okay? Jadi kalau di rumah jadinya jawabnya asal-asalan, mereka akan golek jawaban. Nenggon luar. Iya kalau jawabannya betul, jangan ditanyai anak, pucaran dari anak tiket, usul sebarang sekarang mau jadi paham ke. Nanti dia golek di HP, ketemunya apa? Ketemunya yang tidak. Jadi orang tua itu perlu ilmu banyak. Jadi di sini mari kita belajar bersama-sama. Nah, neuron ini coba ibaratnya dengan jari telunjuk sama jari telunjuknya digabungkan. Ya, coba jari telunjuk sama jari telunjuknya digabungkan seperti ini ya. Neuron ini dia ketika informasi masuk, misalnya hafalan Al-Quran masuk, ketika satu kali dia mendengar, ini neuron ini keadaannya dia belum sambung. Keadaannya dia belum sambung. Jadi dia masih jauh. Memang anak-anak kita punya neuron semuanya ya, punya neuron. Tapi keadaannya itu neuron satu sama neuron yang lainnya itu masih belum sambung. Ya, jadi ketika hafalan itu diulang, ayat alun, nanti diulang 2 kali, untuk jeda. Diulang 3 kali, 4 kali, 5 kali jeda, semakin jeda itu didekatkan
nyantol coba dicantolkan ya, dicantolkan ya. Nah, neuron dia fungsi kerjanya seperti itu. Ketika ada informasi, otak kita itu bukan seperti komputer. Begitu dipencet tombol save, langsung kesimpan. Enggak, otak kita bekerjanya dia dengan diulang-ulang. Makanya jenengan semua nanti seperti ngendikan Bapak Sofrizal, ada anak-anak jenengan ketika kelas hafalan itu mereka sudah hafalannya sudah masuk 50%. 50% karena sudah dimakuli. Itu sudah satu ayat itu sudah diulang 5 kali. Satu ayat sudah diulang 5 kali, ayat kedua 5 kali, ayat ketiga 5 kali, 5 kali, 5 kali. Terus nanti ketika sudah hafal semuanya 5 ayat, nanti diulang lagi 5 kali. Itu sudah dimakulkan di kelas. Sudah dimakulkan. Nah, tugasnya jenengan di rumah, biar neuronnya itu kesambung, benar-benar kesambung, itu jenengan mengulang lagi sampai ping 20. Itu biar gampang, makanya kita kasih checklist niki. Kadang putra-putri jenengan berdasarkan laporannya guru, putra-putri jenengan checklistnya kadang buatan dipateke guru. Karena ini tidak dibawa ya, padahal ini gurunya ini perlu banget, gurunya harus ngecek ini kondisinya sudah dicek sama orang tua apa belum. Kalau tidak diulang, kami tidak menjamin, karena seminggu sekali kok cuma sekitar pengulangannya sekitar 5 kali, itu neuronnya nggak bisa nyambung, nggak bisa. Jangan coba mawon ya, jangan coba mawon dapat 5 kali, besok hari minggu dites lagi hilang Bu. Apalagi kita generasi sekarang, generasi Y kan otaknya nggak bisa secanggih generasi yang ini. Lah kalian jangan ya, ini checklistnya itu penting banget karena tanpa pengulangan putra-putri aja nggak bisa nyampe itu. Makanya di sini kita butuh kerjasama jenengan. Dan selain hafalan baru itu jenengan ya kita amal soleh untuk mengulang hafalan-hafalan yang sudah dia hafalkan yang kemarin-kemarin itu. Karena kalau bukan diulang itu nanti hilang. Karena otak kita nggak kayak save, nggak bisa kalau nggak ada tombol save-nya, ya nggak sekali dipencet langsung masuk di file, itu nggak bisa. Dia harus melalui pengulangan. Nah, sekarang gambar 4, kita bahas gambar 4. Nah, ini ada otak kita ini dibelah otak kanan sama otak kiri. Otak kanan jenengan yang berada di sebelah kanan jenengan itu yaitu otak kanan, itu dia fungsinya yang enak-enak, yang santai-santai, ya pokoknya sih orang teratur, otak main, dia bermain terus ya. Nah ini otak main, dia otaknya kreatif tapi pokoknya anak ibunya sih kreatif, senang gambar, senang melukis, tapi dia otak kanan berarti ya. Nah dia inovatif, dia aktif, dia bermain. Kemudian yang otak kiri ini, dia otaknya teratur, semuanya yang serba teratur itu semuanya di otak kiri. Penjadwalan anak-anak jenengan iso dijadwal, anak jenengan napa teratur hidupnya, terus matematika, menulis, angka, itu semuanya ada di otak kiri. Membaca itu semuanya ada di otak kiri, ya. Nah, perkembangan anak-anak jenengan yang masih di usia TK, SD, yang jenengan yang putra itu ya, yang punya STK, SD, ini terutama yang laki-laki. Nah ini yang punya laki-laki, ini dia perkembangannya masih di otak kanan. Makanya jangan kalau mereka ijek sampai dewe anakku, karena memang dia otak kanan sama otak kirinya itu belum imbang. Jadi masnya belum imbang itu bukan di kanan ya, tapi setume itu dia di otak kanannya itu sudah nyantol, tapi yang otak kirinya belum nyantol, banyak yang belum nyantol.
Makanya kenapa anak-anak laki-laki biasanya sakarepe dhewe, ijik seneng main, ijik seneng dolanan. Makanya jika jenengan memang kita juga maklum, saya sendiri juga punya anak laki-laki, nek dia kok nek dikonda aku anakku memelu hafalan ki yo piye kan. Lah wong dikonda hafalan yo maju wale ya. Nggih. Nggih betul itu ya. Dikonda hafalan maju wale, malah ora gelem Mbak. Lagi dihitung 1 sampai 10 detik Mbak wis lunga Mbak, seperti yang dikali Pak Sofia tadi. Lagi dihitung orang dihitung sampai 10 detik ya. Wis lunga Mbak. Cuma harus 15 menit atau setengah jam. Oh iso nih Mbak dari dia. Ini caranya ya kita menanamkannya dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan otaknya. Jadi otak kanan itu dia main, dia jenengan, ya wis dia kalau loncat-loncat nggak masalah. Kalau anak laki-laki jenengan paksa, duduk deh, duduk besar, dengerin ibu, duduk lihat ibu duduk ya duduk dengerin ibu, nggak bisa. Udah sakit ya. Jadi ikuti mawon perkembangan anak. Kalau dia pengen yang main, yaudah dia loncat-loncat, tapi yang penting dia apa? Melafazkan hafalannya. Seperti itu bicara menangannya anak yang masih di usia SD. Dan otak anak laki-laki itu baru nyambung sempurna otak kanan sama otak kirinya nanti di usia 18 tahun. Makanya ketika jangan kalau anak laki-laki itu sampai 18 tahun ijik seneng dolanan lah ya nah ijik senengane mancing nyebur nenggol apa nenggol apa nenggol kayak masih punya banyak melihat anak laki-laki itu memang otak mereka memang otak kanan, laki-laki itu otaknya kanan. Dan berbeda dengan perempuan itu otaknya otak kanan dan kirinya sudah bisa nyambung sejak usia 3 tahun. Makanya anak perempuan lebih gampang, lebih gampil diatur, dijalan, gelem, manut ya. Nah itu memang perbedaannya laki-laki dan perempuan seperti itu. Makanya yang punya anak perempuan dimanfaatkan karena dia otak kanan dan sama otak kirinya sudah seimbang. Yang ajaibnya lagi Al-Quran itu yang namanya mukjizat ya. Al-Quran ini bisa dipelajari, bisa ditangkap oleh otak kanan sama otak kiri, bisa. Oke, saya sudah apa? Sudah menangani puluhan cabir lagi. Saya kan ngajar cabir lagi ya. Saya ngajarnya juga pakai ilmu ya. Jadi saya nggak terlalu emosian. Kalau ada yang buru-buru laporan, wah mbak mulai kumbang gojek saat berbeda seperti itu. Ya kalau saya ngajar caburan itu ya, kalau seandainya anak laki-laki nggak bisa duduk, itu ya tak tahu juga pakai saya. Ya saya ini lomba lari di sisi-sisian, lomba lompat kelinci di sisi-sisian. Nanti mereka harus kesel, kok belum linggih. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti dia cukup linggih, laki-lakinya makanya abad mesti gitu. Ya, dan itu sih laki-laki itu sudah menjadi mas ini sampai lomba lompat kelinci orang pengen 5 bolak-balik kok harus kesel duduk di mana ya? Iya, duduk kesel. Memang mereka anak-anaknya butuh mengeluarkan apa energinya dari otak kanannya, karena otak kanannya otak main gitu ya. Jadi ya ini gitu. Nah, Al-Quran ini kalau saya itu anak-anak menurut saya menangani anak-anak yang prasekolah yang belum sekolah bahkan itu dia mengenal huruf hijaiyah itu cukup cepat. Dan kenapa kok ketika dia mengenal huruf hijaiyah cepat, tapi ketika dia jadi motor sawe angel ya, karena huruf-huruf dalam Al-Quran itu memang disetting sama Allah sesuai dengan tipe semua otak dari baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan ya. Soalnya kenapa? Huruf-huruf dalam Al-Quran itu dia seperti gambar. Jadi saya itu kan kalau ngajari alif bata itu saya nggak mengarahkan mas ini garis kayak angka 1 ini garis Z ini jenisnya A, terus ini ada garis kayak ini ada titik ini sosisi ini jenisnya B. Orang masuk loh, nggak
SD udah masuk ke kelas TK, itu sudah masuk ke tilawah 1 dan itu nggak lupa. Beda kalau anak-anak yang nggak berdasarkan otaknya, nggak dipakai secara imajinasinya, nanti ketika dia seminggu nggak ngaji, lali kabeh karena dia nggak masuk dalam otaknya dia, nggak sesuai dengan perkembangannya dia kalau kita memaksakan garis, ya. Jadi seperti itu otak. Jadi ajaibnya Al-Quran itu seperti itu, huruf per huruf itu semuanya mukjizat. Itu ada energi tersendiri dan itu bisa dipelajari oleh semua jenis otak, tipe otak manapun, dari laki-laki maupun perempuan, semuanya sama. Al-Quran itu dia spesial. Ya, sekarang kita belajar tentang mukjizatnya Al-Quran ya. Monggo diunjuk. Nah, mukjizatnya Al-Quran lagi, ternyata ada ilmuwan yang meneliti di jantung kita itu enek otaknya. Dia ada neuronnya, sama seperti neuron yang ada di otak. Jadi dia bisa digunakan untuk menyimpan informasi. Kalau kita biasanya kalau mana seneng biasanya jodoh ini deg-degan deg masih ente ketemu karo mbak gitu ya. Nah itu karena ini memang dia ada menyimpan informasi. Kalau kita benar-benar jatuh cinta ini ya, itu nggak cuma ada di pikiran toh, tapi masuk ke jantung. Jadi kayak kalau kita melihat itu kayak gitu ya. Itu memang di situ ada otaknya di jantung. Dan otak di jantung ini ternyata ada kalimat Allahnya di sini, yaitu Al-Quran. Sebenarnya memori Al-Quran itu sudah ada di semua jantungnya manusia. Makanya baik orang Cina, wong Inggris, wong Cina kan langsung ngomong Xia ya, ngomongnya Xia sama gitu ya. Tapi ketika dia melafazkan Al-Quran, bisa nggak bilang Xia? Bisa. Melafazkan Al-Quran dengan betul, benar, fasih. Semua manusia di seluruh dunia melafazkan Al-Quran dengan kata yang sama. Karena apa? Karena Al-Quran itu sebenarnya sudah ada di dalam jantungnya. Dan itu kita tugasnya tinggal membuka aja, makanya kenapa Al-Quran kok gampang dipelajari. Walaupun anak bocil-bocil cilik-cilik umur 3 tahun itu loh, gampang mempelajari Al-Quran. Lebih gampang mempelajari Al-Quran daripada mempelajari huruf ABC. Kenapa huruf ABC kok susah dipelajari? Karena itu buatannya manusia. Itu kan huruf ABC itu kan kita susah mau mengimajinasikan itu. B itu seperti apa, D itu seperti apa, Z itu seperti apa. Kita mau ini Z itu kayak apa ya? Jadi anak-anak susah. Makanya itu A, B, C, D, E, F itu masuk ke otak kiri. Kalau otak kirinya belum berkembang, jangan berharap anak yang jenengan iso moco kalau iso nulis ya. Tapi kan beda kalau Al-Quran mau dia otak kanannya belum berkembang, otak kirinya belum berkembang, otak kanannya berkembang atau otak kanan kirinya sudah seimbang, semuanya bisa belajar Al-Quran. Itulah mukjizatnya dari Allah. Dan Al-Quran itu nggak main-main loh. Itu memang mukjizat. Itu penolong bagi kita. Memang jalan itu memang semakin lama semakin rusak ya. Tapi kita sudah pegang apa? Kita sudah pegang mukjizatnya Allah. Disitulah cara kita nanti mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Memang perjuangan kita di awal sebetulnya memang dengan susah ya. Susah menanamkan. Dia tahu pak anak itu orang yang di mana ujian yo ambil apa? Itu jadinya cuma menanamkan kebiasaan. Misalnya jadinya bisanya bersubuh. Ya setiap kali tak 10 menit tok satu hari, monggo silakan dibiasakan. Bisanya anak 5 menit tok, guru enggak bisa mengulang 5 apa? 5 kali pengulangan tok. Ya monggo silakan. Enggak harus jadinya memaksa. Pokoknya butuh setengah jam kayak rampung 20 kali enggak harus ya. Makanya kan sekarang kita kan targetnya kita pemuda. Targetnya lebih kita pemuda yang jenengan di rumah juga enggak kuat. Nanti sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya anak. Itu nanti anak-anak jenengan akan mapan diri. Ya mengajarkan sholat itu kan memang awal-awalnya susah deh. Sehingga saya anaknya langsung iso sholat 5 waktu. Coba ngaco. Langsung iso sholat 5 waktu full dari
nggak ada, semuanya harus dioyak-oyak. Tapi nanti kalau seandainya itu jenengan konsisten sing oyak-oyak dua-dua, oyak asal-asal, oyak maghrib-maghrib, oyak isa-isa, jenengan konsisten. Nanti anak wis rasa dikongkon, ngerti-ngerti wis berangkat dia seperti halnya dengan Al-Quran seperti itu. Mbak Nanda itu kalau apa isa-isa itu sambil murojaah, isa-isa itu sambil murojaah, ngepit itu sambil murojaah. Saya juga nggak nonton, nggak ada saya memaksa anak untuk orang murojaah itu nggak ada. Dia ngapal kayak gini, nggak tahu dia motivasinya apa. Yang penting setiap mau tidur itu saya selalu datang ke tempat tidurnya anak-anak gitu ya. Saya ngobrol tentang tentang ilmu yang saya punya, tentang neraka, tentang surga, tentang gini. Saya modalnya cuma ikut kok, motivasi. Jadi anak-anak itu butuh motivasi. Anak-anak kita itu memang generasi yang hebat loh. Dia pinter banget, dia bisa menganalisa. Jadi setiap kata-katanya jenengan itu dia akan masukkan, dia analisa. Oh ya bener ya, ngendikannya ibu bener, semua omongannya bapak itu bener, semua omongannya ibu itu bener. Kalau kita tanpa motivasi, anak nggak tahu dinasehati, ya dia nggak dapat motivasi, dia nggak dapat. Sementara kalau ngaji kadang biasanya anak-anak sok liye jodoh, aku mau sing ngendikake penasihatnya siapa ya, kewajiban utamanya yang nasihat itu siapa? Kita orang tua. Nanti kalau jenengan bisa nasihat, bisa memotivasi, itu nanti anak ngaku diri bu. Jadi kalau saya Mbak Desya ya, walaupun dia belum masuk di menghafalan, tapi kenapa dia ya kerja sendiri, Mbak, apa semuanya diulangi, yuk diulangi kalau ibu bareng-bareng, dia wes tertata dengan sendirinya. Ya seperti itu ya. Jadi memang kembali lagi, kewajiban mendidik anak itu ada pada jenengan. Sementara guru-guru tapi kami semua berjuang di sini itu hanya apa? Hanya membantu jenengan toh. Jadi kami nggak menjamin anak-anak jenengan bisa jadi penghafal Al-Quran kalau jenengan boten berusaha yang enggak. Kenapa kok hadiah yang menghafal Al-Quran itu sampai jenengan dikasih mahkota? Sing perjuangannya sing mentong burune, kok saya tidak ikut kota jenengan? Nah, burune iri ya bapak-bapak ya. Burune yang iri ya. Karena memang kalau anak jenengan jadi penghafal Al-Quran itu memang dari usaha keras jenengan. Gurunya seminggu sekali, jenengan setiap hari. Prakteknya kalau jenengan nggak masuk dalam memasukkan hafalan anak-anak, nggak mengulangnya di rumah, itu kira-kira anak jenengan jadi penghafal Al-Quran betul? Nggak jadi. Dia dapat mahkota betul? Nggak. Mahkota itu dia kepada jenengan karena memang usaha jenengan keras banget. Jenengan mendidik anak jenengan menjadwal mereka, moyak mereka konsisten, yang pada akhirnya nanti ketika anak-anak itu sudah mapan, itu nanti dia akan melafazkan Al-Quran dengan sendirinya. Saya nggak bohong. Jadi Mbak Nanda itu ketika dia mau belajar sekolah itu dia deres dulu. Katanya kalau deres itu dia kok aku yang deres itu kayak lebih otaknya lebih plong, lebih encer gitu ya. Deres Al-Quran sebelum belajar. Itu bapaknya sampai ngomong gitu, loh kok Nanda yang dia buku saya. Kadang bapaknya juga dengar pas isa-isa gitu, pas isa-isa gitu ya, kalau kalau alon-alon gitu ya. Jadi dia nggak pengen pujian dari ibunya, nggak pengen pujian dari bapaknya. Saya nggak menawarkan dari apapun. Itu memang wis mengalir dengan sendirinya. Itu nanti kalau jadinya. Karena dia paham ininya Al-Quran, keuntungannya, kefadulannya, menghafalkan itu seperti apa, saya masih hati terus. Jadi dia itu secara imajinasinya itu memang sudah naik ke atas. Jadi semua anak bisa, tidak cuma anak saya toh, anak jenengan juga sama. Anak-anak itu kita tuh generasi hebat, mereka generasi yang sangat berilmu. Kalau jenengan menanamkan ilmu itu akan masuk ke mereka semua. Jadi ilmu mendidik itu kan, ilmu mendidik itu sebenarnya sudah dibuka, walaupun cetaknya sudah rusak, tapi ilmu mendidik itu sudah dibuka selebar-lebarnya sama Allah. Semua ilmuwan meneliti tentang ilmu mendidik, seperti Pak Rian ya, Pak Sofidar ya. Ternyata otak kita itu bisa dibagi otak kanan, otak kiri, terus yang tipenya emosi, yang tipenya logik, tipenya ini semuanya sudah ada, dan itu mempermudah kita mendidik anak. Itu kita harus belajar. Kalau jenengan mendidik anak
zaman sekarang apa? Karena yang kita hadapi bukan generasi kita. Jadi cara orang tua mendidik kita zaman dulu, kalau mau kita pakai di zaman sekarang, jadi nggak nanti anak kita? Nggak jadi, nggak cocok. Ilmunya orang tua kita itu ilmu pasca kolonial, pasca penjajahan. Jadi waktu zaman dia punya detak-detak kalau penjajah di Jeweli, penjajah di Swado, apa-apa ngomongnya bubar, orang jadi dulu waktu kita ya. Manggil anak wae dodot. Mama mbok yen iki alon-alon wae. Sekali nyeluk langsung bubar. Jenenge sekali nyeluk langsung bubar mabur. Nggih, lunga kabeh. Itu kan mereka masih terini sama masa kolonial dulu. Dan generasi sekarang kalau jenengan itu kan enggak cocok. Generasi kita lebih kritis lagi. Dan kekritisan itu yang dibuat mereka untuk menghadapi zaman. Karena zaman yang kita hadapi, zaman yang dihadapi anak-anak kelak itu sangat-sangat sampun kritis. Kita sudah masuk ke eranya mendekati akhir zaman. Kalau dulu kita menghadapi narkoba, sekarang penyakitnya pembuatan narkoba. Sekarang penyakitnya apa? Homoseksual itu sudah masuk loh. Itu nggak cuma di kota-kota besar ya. Homoseksual itu sudah masuk di wilayah kita, bahkan wilayah kita Klaten, itu bahkan itu digunakan untuk pekerjaan. Matos-matos putra putri panjenengan yang buatan angsal pekerjaan, itu ada pekerjaan yang menjanjikan. Memang ya menjanjikan ya. Niku sekali masuk, niku sekali masuk itu 500.000. Lenang kalau lenang. Pelacur laki-laki itu sekarang bertebaran di mana-mana. Bahkan yang paling mengenaskan, dia homoseksual ya, tapi dia untuk menghilangkan statusnya sebagai homoseksual, dia menikahi wanita normal untuk menyembunyikan status. Jadi kegilaan zamannya sekarang itu sudah seperti itu, dan itu angkanya sudah sampai 70% menguasai generasi kita. Ini yang dihadapi anak-anak kita. Kalau jenengan nggak masang iman dan kuat, jenengan toknya begitu saja, anak jenengan melepaskan anak kerja di Jakarta, di mana-mana di Jogja itu kan magamnya kebanyakan di Jogja ya. Kalau orang Klaten ya, itu di Jogja banyak sekali pelacur laki-laki itu. Itu sekali masuk, dia masuknya lewat mana? Lewat anus ya. Kalau masuk lewat anus itu nanti akan karena yang namanya peraturan Allah juga bisa dilanggar ya. Itu nanti dia akan yang namanya anus itu tempatnya kotoran, itu nanti akan menyebabkan penyakit yang namanya HIV AIDS. HIV AIDS itu apa? Itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sampai sekarang belum ada obatnya. Itu sekali jenengan kena penyakit AIDS, ambil ya. Itu sekali mereka kena penyakit AIDS, ya, itu kekebalan tubuhnya langsung merosot nol. Jadi nol. Jadi ketika mereka kena penyakit kulit, itu langsung gosong semua kulitnya. Tubuhnya nggak bisa, kekebalan tubuhnya nggak ada untuk menyembuhkan, padahal penyakit kulit itu nggak bisa menyembuhkan. Terus ketika masuk angin dia langsung bablas mati. Itu bisa disembuhkan kalau dikasih obat. Ya, untuk memastikan dia tetap hidup, lewat kekebalan tubuh nanti dia mati. Itu nggak bisa sembuh seumur hidup. Obat lewat ini dia mati. Seperti itu. Dan ini kasusnya sudah sangat parah sekali. Semua baik wanita maupun laki-laki bisa jadi korban. Bisa jadi anak yang jenengan juga jadi korban. Yang perempuan nanti bisa jadi dinikahi sama homoseksual. Alhamdulillah misalnya dari makanya kan kita sudah masuk ya, di rusaknya zaman ini kita sudah masuk. Dan yang benteng kita itu apa? Yang mukjizatnya apa niki? Al-Quran. Kalau saya ini juga buah Al-Quran. Anak-anak itu juga butuh benteng. Ya bentengnya seperti ini. Bayangkan kalau anak yang jenengan disayang moco Al-Quran, ngelempit moco Al-Quran, kira-kira dia ini dalam terpengaruh apa betul ya? Insya Allah betul. Karena di mulutnya dia selalu zikir. Apa itu kan zikir? Zikir itu enggak ada astagfirullah subhanallah setiap kali ya. Apa itu zikir? Itu kan kalimatnya Allah semua. Kemungkinan anak yang jenengan terpengaruh itu sudah
sudah minim sekali. Oke, jadi monggo kita semuanya. Soalnya di sini semuanya termotivasi deh. Ayo monggo Bapak Ibu semuanya ya. Nah, gambar 5 terakhir ya. Karena waktunya sudah mepet. Saya sampai jam 5 ya Pak. Kalau dari mundur ya Pak. Karena apa? Acaranya tadi jamnya juga mundur. Nah, niki buat jenengan buat urusan apa? Buat urusan apa itu jeneng-jenenge apa? Cukup jenengan tahu mawon. Cukup jenengan tahu mawon bagian-bagian otaknya. Nah, otak itu yang paling utama itu yaitu otak depan yang digongisi Al-Quran. Itu otak depan. Coba dipegang batu semuanya masih ada otaknya ya. Masih ada otaknya semuanya. Batu dipegang terus sampai ke tengah. Nah ini yang wajib kita isi. Ini batu sampai tengah ini namanya prefrontal. Nggak usah dia pakai. Yang penting otak depan kemauan ya, otak depan. Nah otak depan ini dia isinya yang baik-baik. Misalnya jenengan nasihati anak, sayang kalau anak, menemani anak, terus ngajak main anak, terus ngapalke Al-Quran sama anak, itu akan dikenangnya seumur hidup. Dia nggak akan lupa itu kenangan-kenangan bersama jenengan itu disimpan di depan ini. Otak depan ini otaknya gede, otak paling besar, bagian otak paling besar ya. Nah makanya jenengan harus ada jenengan dalam sistem pendidikan, harus ada jenengan dalam mengajarkan. Nggak mengandalkan Mbak EP-nya, nggak mengandalkan siapa-siapa, nggak mengandalkan pengurusnya. Itu anak-anak jenengan sing gawe jenengan kewajibannya sing besok sing dikai pahala juga jenengan. Makanya nih yang dimaksud dengan Allah kertas kosong, orang tua harus mengisi apa? Mengisi kertas kosong itu ya otak depan ini. Otak depan ini wajib jenengan isi, ini isinya yang baik-baik, nggak ada yang jelek nih. Jadi semua pelajaran, semua ini semuanya masuk di otak depan. Makanya kalau naik pointer itu biasanya batu ya, karena otak di sini makan gitu. Nah, kalau otak tengah, coba dipegang yang atas, ubur-ubur, ini isinya karakter, ini isinya watak sama bakat. Jadi yang apa? Watak sama bakat itu isinya di tengah sini. Jadi ini sudah ada programnya. Dan nanti kalau mau bahas watak sama bakat nanti tidak kesukaan waktu nih. Nah, ini sudah ada programnya. Jadi kalau anak jenengan kok wataknya apa yang ngomong itu ya, itu kan itu sudah ada programnya di sini. Wataknya kok oleh bapaknya, wataknya kok oleh ibu itu secara DNA masuk semuanya ke sini, ya ke otak tengah sini. Nah kemudian turun. Nah yang di sini yang belakang itu yang di gambar itu otak kecil, otak belakang. Terus ada otak kecil yang dari sini. Nah ini otak kecil. Ini kan jenengan semuanya main game ya, melukis itu fungsinya ada di sini. Jadi kalau anak jenengan kok jualan game, itu sejak jadi ini gak ada manfaatnya gitu. Siang ini yang anak kecil ini pakai nggak, jadi nggak pakai otak depan, dan pakai otak kepintaran itu. Dia yang memfungsikan dengan otak kecil, ya. Nah, kan otak kecil ini juga berguna untuk keseimbangan tubuh. Jadi kalau seandainya anak jenengan main-main pukul-pukulan, itu jangan pukul otak kecil, jangan pukul di sini. Atau ketika kita kecelakaan jatuh rumah terus otak kecil itu biasanya langsung lumpuh, ya, langsung lumpuh ya, nggak bisa jalan karena keseimbangan tubuh kita gerak itu semua didominasi oleh otak kecil ini, ya. Kemudian yang sini, yang coba jenengan apa main pas pusing, ngengek apa emosi, jurenya kalau anaknya biasanya yang bagian otak nyambung sama punggung, bagian otak sini itu biasanya tang gitu ya, ada pas pusing orang duit berarti biasanya tang terus ya. Ini namanya batang otak. Batang otak ini disambung sama otak emosi. Nah jadi kenapa kalau kita, dan kalau batang otak ini berfungsi dengan jumlahnya orang iso ngecol kayak orang semua dengan apa? Dengan imo terus ini tangannya itu nanti ketika batang otak ini dia aktif, dia tegang, itu nanti otak depan jenengan, otak kanan, otak kiri semuanya itu mati. Dia konslet, ya.
Jadi jenengan gak iso berpikir jernih. Walaupun jenengan wis duwe ilmu akeh, oh iya ndek iki aku dikandani Mbak Dari, anakku ki urung iso maca, dadine otak kanan karo otak kiri itu ora kanggo kabeh. Nggih, karena jenengan pakai ini, pakai batang otak. Batang otak jenengan mboten jenengan apa? Mboten jenengan rileks nih. Diingu wae. Diseneni bojone ya nangis. Ora iso mengembalikan, ora iso merilekskan apa? Merilekskan batang otak niki. Ketika anak jenengan, batang otak niki kan dia otak apa? Dia melawan. Nek jarene Pak Rian itu ya, dia kalau nggak melawan, dia akan lari. Jadi kalau dia fungsinya, ini kan namanya otak reptil. Jadi kalau otak kita itu dibuka, itu inti otak kita itu isinya otak hewan. Nek sing nang tengah ini tadi otak mamalia. Kalau yang batang otak sini tadi namanya otak reptil, otak ulo. Makanya nek ulo kuwi, kalau kita melihat ulo, kalau dia nggak mematuk kita, dia akan lari. Jadi otak ini berguna kalau kita ketemu sama musuh. Kita dijual bread, ngerti kok kita bawa tutukan langsung apa? Jual breadnya dikutuk ya, kita berani. Padahal itu jual breadnya gede dhuwur. Oke, kalau nggak mungkin melawan dia, tapi kok kita berani? Ya itu fungsinya otak. Ini fungsinya batang otak. Lah kenapa kok anak-anak kita suka melawan? Karena dia menganggap orang tuanya sebagai musuh. Makanya wong tuaku ki musuhku. Pokoknya aku nek orang wong tuaku tak juwotos, tak keplak yo aku melayu saka omah. Ada anaknya yang emosi langsung keluar. Ada ya? Nah itu dia pakai batang otak. Dan jenengan sebagai orang tua, ini otak depan itu nggak diisi. Jenengan nggak ada motivasi ke anak, nggak ada nasihat ke anak kalau ngaji yo senengane gojek. Ini ilmunya nggak ada yang masuk ke otak anak jenengan. Makanya ketika dia emosi, dia nggak ada yang kalau ini batang otak ini bisa rileks, ini otak depan nanti langsung masuk ngisi emosi tadi. Dek, kan dek ini ibu wes ngomong, dek kamu gini-gini, oh iya dek aku dikandani ibu, dek aku dikandani ibu. Jadi otak depan ini ngisi emosi. Kalau anak emosi, terus dia pakai batang otak, itu yang ada dia nek orang melawan jenengan, nengkel karo jenengan, menyakiti hati jenengan, dia akan keluar dari rumah mencari orang-orang yang bukan musuhnya, yaitu temannya, yaitu gadget. Nah itu seperti ini ya. Jadi fungsinya otak itu ya. Ya caranya biar jenengan apa? Biar jenengan buat dilawan sama anak. Caranya yaitu jenengan dekat sama anak. Pendidikan itu adalah menanamkan kebiasaan dan mengukir kenangan bersama dengan anak. Jenengan mau dikenang anak sebagai orang tua seperti apa? Kalau jenengan menciptakan kenangan yang bagus kepada anak-anak jenengan akan mengenang otak depan ini akan mengenang jenengan seumur hidup, bahkan sampai jenengan mati dia masih mengenang. Dia berdoa dengan tulus kepada jenengan, ya karena jenengan apa? Jenengan masuk di dalam pendidikannya. Pendidikan itu dimulai sejak nol sampai ketika kita lulus, anak-anak itu terus sampai dia berumah tangga itu kita terus nasihati. Nasihat orang tua itu memang yang namanya neuron itu kan dia apa? Dia kan nyambungnya kan orang langsung nyambung. Sekali dikandani memang anak nggak bisa. Mak Pak, amal soleh mungkin anaknya jenengan kandani nggih, karo nek wayah ngaji. Anake Pak, Mbak, jenenge anak aku ya wis tak kandani. Lah sing ngandani ping pira? Padahal yang namanya neuron itu dia harus muncul kebiasaan. Jenengan namanya kebiasaan. Satu kali dikandani ngaji Mas, ayo amal soleh arep di apa? Arep mengkadeni apa ditake. Ya seperti itu. Mana orang pokoknya dipastikan anaknya mantap. Terus lagi, besoknya lagi sampai neuronnya benar-benar tersambung. Itu nanti anak-anak jadi kebiasaan ngaji. Kalau cuma dikandani sekali dua kali, kira-kira neuronnya nyambung betul. Kalau menghafal Al-Quran ya dikandani sampai 20, diulangi sampai 20 kali, 40 kali, baru bisa nyambung. Itu pun nanti seumur hidup harus dimulai lagi. Saat seumur hidupnya dia menghafalkan Al-Quran terus kok sampai benar-benar nyantol kok. Apalagi kebiasaan itu juga sama. Jenengan tanamkan, jenengan ulang-ulang. Satu kali, dua kali itu belum nyantol ya.
Jadi harus diulang sampai dikon ngaji 20 kali, dikon sholat 20 kali, 40 kali sampai dia benar-benar bisa mendapatkan kebiasaannya itu. Ya, ingat ya, mendidik anak itu menciptakan kebiasaan dan mengukir kenangan bersama anak. Jenengan mau diingat anak sebagai orang tua seperti apa? Kalau jenengan orang tua yang tidak pernah memperdulikan anak, nggak peduli dengan pendidikannya anak, nggak peduli dengan bagaimana jenengan mendidik anak, jenengan nggak akan dikenal oleh anak. Ya, ingat sekali lagi ya, jenengan mau dikenang anak sebagai orang tua seperti apa? Kalau jenengan mau didoakan sama anak yang jenengan, ya ciptakan kenangan yang indah. Jadi bapak juga punya peran yang sama, ibu juga punya peran yang sama. Nih, bahkan kejadian homoseksual itu sekalipun itu karena nggak ada peran bapak. Bapak ini amin ya, ini juga saya menyampaikan aspirasinya ibu-ibu. Mbak, caranya menanamkan ben bojoku gelem masuk nih pendidikan ki piye ya Mbak? Rata-rata kan bapak itu kalau sudah sing penting tugasku napa Bu? Kerja, golek duit, urusannya anak urusanmu, anak ora dadi ya salahmu, ya kan? Kembalikan seperti itu. Padahal peran bapak itu sangat vital sekali dalam pendidikan. Kenapa kok di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah itu sampai menghargai bapak sini, Pak sini yang dalam Al-Quran itu surat apa? Luqman ya, Pak Luqman itu bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan siapa-siapa, tapi Allah mengangkat derajatnya karena beliau adalah seorang bapak yang benar-benar dia bisa apa? Bisa mendidik anaknya. Bapak itu yang menciptakan visi misinya. Pak Luqman itu kan di dalam Al-Quran itu apa? Nah, kowe nyembah karo Allah, aja nyekutukan Allah, kowe ibadah karo Allah, berbuat baik karo wong tua. Bapak itu yang punya visi misi. Visi misi utama itu diciptakan dan itu disampaikan kepada anaknya. Anaknya dinasihati. Nah, kowe kudu dengan dan ibunya sebenarnya hanya sebagai pelaksana, ngelaksanakan yang dikane Bapak. Dek, mau bapak ngomong apa, Dek? Dek anak soleh. Mau bapak? Mau bapak. Ibu selalu gitu. Ngomong kalau bapak itu juga punya peran. Mau bapak ngendikan konsulat ya Dek ya. Jadi bapak ketika mau pamit kerja, ngendikan sama anaknya. Nah, gua anak soleh sama ibu ya, sholat 5 waktu tertib ya, terus nanti hafal ke Al-Quran diulang sampai 20 kali. Nek bapak memang kita nggak bisa memaksa ya ibu-ibu ya menjadi pelaksananya ya, tapi bapak juga punya peran untuk menanamkan visi misinya. Kadang ngendikannya bapak sama ngendikannya ibu itu beda loh Pak. Ibu cerewet orang didengar Pak, tapi nek jenengan sing sanjang pisan langsung dirungokno, Bu mau bapak ngene aku ora entuk ngene. Padahal kalau ibu sing napa? Ibu sing ngomong ya ora dirungokne Pak. Makanya ngendikane jenengan itu mukjizat Pak itu Pak. Itu sangat mukjizat sekali untuk ibu itu. Untuk ibu-ibu itu ngendikane jenengan satu aja itu mempermudah kami Pak untuk mendidik putra-putri jenengan. Pesen jenengan, kata-kata jenengan. Bahkan kalau saya main layangan sama anak saya ini ya, itu kalau saya bilang kan isin dia, mau bu aku isin bu anak mas kalau bu aku lah itu yang terbangnya itu sampai pempi itu orang mabur gitu ya, orang mabur lah kok bareng karo bapak padahal wah itu di lapangan langsung sekali mabur gitu ya. Jadi energinya bapak itu ada loh, langsung sampai kepada anak. Lah homoseksual ini satu-satunya dipengaruhi oleh fatherless, ketidakadaannya bapak dalam sistem pendidikan. Jadi anak-anak kita itu setiap hari dicekoki sama wong wedok terus ya. Ning omah ibu, ning sekolah rata-rata ibu guru apa bapak guru? Ibu guru. Ning TPA ustazah apa ustazah. Jadi nopo pikiran mereka itu dipengaruhi oleh ibu-ibu. Jadi energinya bapak nggak ada, karakternya bapak nggak masuk, kepribadiannya bapak nggak masuk. Padahal kepribadiannya bapak itu kan wajib masuk ya di dalam anak-anak laki-laki terutama ya. Wibawa bapak biasanya apa? Berwibawa, ya, berwibawa, bijaksana, mengayomi. Jadi anak-anak yang homoseksual itu kan dia lumpuh, karakternya lumpuh, kepribadiannya lumpuh. Dia nggak bisa mengayomi, dia nggak bisa
Nah seperti itu kemungkinan besar kalau psikolog-psikolog itu banyak yang bilang ya, itu karena fatherless, ketidakadaan bapak dalam sistem pendidikan. Ini saya alhamdulillah jazakallahu khairan sekali ya, bapak-bapak mau hadir dalam sesi pertemuan ini juga sebenarnya penting. Sebenarnya kalau bisa saya itu maunya bapak sama ibu yang hadir, jadi semuanya ilmunya nanti dapat ya. Jadi ada sinkron. Kalau kita orang tua di sini, ya, kalau jangan melihat anak-anak saya kok teratur, kok iso ya Mbak Dari, kok iso seperti itu. Ya karena saya belajar, itu bukanlah karena saya usaha, karena saya belajar, saya sama suami juga sinkron, pendidikannya sama sinkron, jadi kami selalu berdiskusi, ya, selalu seperti itu. Itu memang ada usaha di situ. Anak sing dadi kuwi karena orang tuanya memang dia masuk dalam pendidikan. Anak nggak dicolke sak karepe dewi. Nah, ini sudah saya bikinkan rangkumannya. Itu yang di belakang sudah nggak saya bahas, nggih. Itu jenengan baca-baca. Ini rangkuman dari saya yang saya ngendikan di halaman 2. Yang saya ngomong ini ya, ini rangkumannya di situ semuanya. Monggo sampun dari saya. Mungkin nanti pertemuan kita agendakan pertemuan selanjutnya untuk belajar lagi nggih. Insya Allah semangat belajar semuanya nggih. Sebenarnya kalau kita belajar tuh pikiran kita jadi enteng. Kita yang kemarin ada masalah dengan anak itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan ilmu. Makanya tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu kalau nggak cuma menyebutkan ilmu agama loh, bahkan ilmu dunia, ilmu kerja, ilmu dagang, ilmu apapun itu wajib kita pelajari. Karena itu nanti yang pencerahan. Kita mencerahkan, semua masalah bisa dicerahkan dengan ilmu. Sekian dari saya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Ini nanti ada sedikit kelas ini ya, mengajar dari Pak Kusnan sedikit mawon carane jenengan menghafal, nggih. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.